Ihya, menghidupkan. Mawat, tanah mati. Siapa nama kau? Mawat, tanah mati. Membuka tanah baru. Pergi ke hutan, nenek moyang. Hutan itu tak ada yang punya, hutan belantara. Ditebangnya, ditanaminya, itu Ihyaul Mawat. Jelaskan. Baca. Ihyaul Mawat atau membuka tanah baru. Yang dimaksud dengan tanah baru ialah tanah yang belum pernah dikerjakan oleh siapapun. Berarti tanah itu belum dipunyai orang atau tidak diketahui siapa pemiliknya. Hukum membuka tanah baru adalah jaiz atau boleh bagi orang Islam, dan sesudah dibuka tanah itu menjadi miliknya. Man ahya ardan, siapa yang menggarap tanah maitah, tanah tak ada pemilik, fahiyalahu, maka tanah itu punya dia. Tapi jangan gara-gara ini antum balik kampung asal nampak antum semak punya antum. Mesti dicek dulu ke Pak Lurah, Pak RT dulu yang tahu. Habis Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, BPN, Badan Pertanahan Nasional. Camat tahu semua tanah-tanah di daerah. Ini semak nih, ada yang punya. Semak ada yang punya. Bukan berarti tak ada yang punya. Jangan besok hari Sabtu antum garap itu. Inilah masanya kita amalkan Ihyaul Mawat. Siapa yang membuka tanah yang belum dimiliki orang, maka dia dapat ganjaran. Tanamannya dimakan oleh binatang, menjadi sedekah. Dengan hadis ini, sebagian ulama berpendapat bahwa membuka tanah baru hukumnya sunat, bukan jaiz. Adapun kalau tanah yang dibuka itu tanah punya orang, maka hukumnya haram. Tak boleh menggarap tanah orang, kecuali dengan izin pemiliknya. Man akhadha shibran minal ardi, siapa yang mengambil tanah sejengkal. Shibran nih, shibran. Siapa yang mengambil tanah shibran sejengkal, fa innahu yutawiquhu yaumal qiyamah. Hari kiamat nanti sejengkal nih, sejengkal diambil nih, sejengkal. Dia geser sejengkal, hari kiamat nanti 7 lapis tanah ke bawah dililitkan ke leher. Itulah maka begitu dibeli tanah nih langsung disemen. Nampak kalian di semen tuh? Supaya apa di semen? Supaya tak berkelahi sama antara yang punya tanah. Karena kalau cuma dipancang pakai kayu, tengah malam ada yang menggesernya. Kalau semen tuh cuma menggeser, geserlah semen tuh. Cuma di pagar supaya tidak berkonflik di dunia, berkonflik di akhirat. Terus, cara membuka tanah terserah menurut kebiasaan di tempat masing-masing. Begitu pula menurut guna tanah yang dituju. Tanah yang akan dijadikan kebun berbeda cara membukanya dengan tanah yang akan dibuat sawah atau perumahan. Apabila seseorang telah mulai bekerja menandai tanah yang dimaksudnya, maka dia lebih berhak pada tanah itu dengan dua syarat. Satu, tanah yang ditandainya itu hanya sekadar cukup untuk keperluannya. Cukup untuk keperluan dia, anaknya, bininya, cukuplah itu dah. Jangan pula semua mau dikuasai. Dari ujung matahari terbit sampai tenggelam punya kita. Kita tanah ini bukan perlu banyak. Kita cuma perlu tanah ini 2 meter kali semeter, dalamnya 2 meter. Tanah yang perlu kita adalah liang lahat. 2, sanggup dan cukup memiliki alat untuk meneruskannya, bukan semata-mata untuk menandai aja. Begitu nampaknya hutan, pancangnya sana, pancangnya sana. Pancang sana, pancang sana, punya kita semua. Kok banyak kali Pak, untuk saya dan anak cucu saya sampai hari kiamat. Tamak, rakus, terus. Kalau masa tanah yang ditandai telah lama, sedangkan dia belum juga meneruskannya, maka yang berkuasa di dalam negeri boleh memberinya peringatan, dan kepadanya diberi pula kesempatan dalam sedikit waktu agar dia dapat meneruskannya. Kata hakim, tanah itu sudah kau pancang 10 tahun, belum juga kau garap. Kalau tak kau garap dalam setahun ini, kami ambil. Serahkan kepada anak-anak muda yang tak ada kerja, tak ada harta, supaya bisa dia aktif. Jadi Islam tidak membiarkan tanah kosong, melompong, tak diurus. Tanam, mau tanam sawit, mau tanam gotah, mau tanam karet, mau tanam palawiyah, mau tanam cabai. Selesai masalah menggarap tanah. Sekarang ada namanya suf'ah.